Coba deh Anda bayangkan ya. Anda lagi jalan santai gitu, nyusuri lorong-lorong sempit candi. Yang batunya gede-gede banget itu kan? Bener banget, susunan batu vulkanik raksasa. Anggap aja ini lagi sore hari. Cahayanya lagi kemasan gitu ya? Nah iya, cahaya keemasan nyorot dinding candi yang umurnya tuh udah lebih dari 1.200 tahun. Udaranya sejuk, suasananya hening banget. Bikin merinding sih biasanya kalau udah sepi gitu. Benar. Dan di tengah kesunyian itu, tiba-tiba Anda nyadar satu hal. Anda tuh nggak sendirian di sana. Iya kayak ada yang ngawasin gitu kan? Persis. Anda sedang diamati. Kalau Anda perhatikan lebih dekat dinding andesit itu, batu-batu tersebut tuh seakan hidup. Ada banyak detailnya ya? Iya, ada bulu, ada sisik, cakar, terus ada ribuan pasang mata hewan yang kayak natap balik ke arah Anda. Wow, Jadi ini bukan cuma sekedar monumen keagamaan yang kaku. Anda tuh baru aja melangkah masuk ke dalam semacam kebun binatang batu. kebun binatang batu. Istilah yang pas banget sih itu. Iya kan? Tempat di mana satwa nyata dari hutan tropis tuh ada berdampingan sama monster buas dari mitos purba. Semuanya membeku dalam waktu. Dan yang bikin tajub ya, susunan batu ini tuh bukan sekedar elemen dekorasi aja buat mempercantik bangunan. Bukan cuma hiasan ya? Bukan sama sekali. Apa yang Anda lihat di lorong-lorong itu sebenarnya adalah sebuah ekosistem utuh. Dan itu dipahat dengan tingkat presisi biologis yang nyaris nggak masuk akal sih untuk ukuran peradaban abad ke-9. Nah, itu dia alasan kenapa eksplorasi mendalam kita kali ini tuh bakal seru banget. Minggu ini kita udah bongkar setumpuk sumber yang luar biasa ya. Wah, banyak banget sumbernya. Bener, kita gabungin jurnal arkeologi soal teknik perburuan Mataram kuno, terus ada analisis geologi modern yang bedah anatomi relief candi, catatan perikanan. Sampai ke teks-teks kuno tentang makhluk mitologis di Borobudur juga ya. Iya, jadi misi kita hari ini nih, kita mau membedah gimana pahatan-pahatan ini sebenarnya adalah ensiklopedia biologi. Terus juga dokumen pajak ekonomi yang sangat hidup. Dan cermin dari cara leluhur kita melihat dunia secara spiritual. Betul. Jadi mari kita mulai. Gimana nih kita membedahnya? Kalau kita mau memahami cara mereka mengeksploitasi alam, kita harus mulai dari pertanyaan dasarnya dulu nih. Seberapa akurat sih mereka mengenali alam itu sendiri? Oke. Karena dari pemahaman itulah semua kebijakan bermula kan, dari ekonomi sampai agama. Oke, mari kita urai pelan-pelan. Biasanya kan kalau kita lihat seni kuno ya, gambaran hewannya tuh cenderung generik gitu loh, disederhanakan. Iya, kayak simbolis doang kan? Iya, asal ada belalainya ya udah itu pasti gajah. Asal ada ekor panjang ya itu monyet. Nah, apakah di Borobudur ini kasusnya beda? Sangat beda. Beda banget malah. Jadi gini, beberapa waktu lalu ada sekelompok zoolog modern yang sengaja datang buat neliti panel-panel Lalita Vistara. Lalita Vistara ini yang cerita perjalanan Sang Buddha itu ya? Bener banget. Dan hasil observasi para ahli ini bener-bener membalikan asumsi kita selama ini. Maksudnya gimana tuh? Mereka tuh nggak cuma nemuin gambar monyet atau gambar burung yang generik. Para ilmuwan ini berhasil mengidentifikasi 23 spesies mamalia secara spesifik. Hah? 23 spesies? Iya. Dan ada 131 individu hewan dengan anatomi yang bener-bener sempurna. Wow. Kita bicara soal gajah Asia, merak hijau, sampai babi hutan. Semuanya akurat secara biologis. Berarti pemahat abad ke-9 ini bukan sekedar seniman dong ya? Sama sekali bukan. Mereka ini kayak ilmuwan pengamat lapangan tingkat tinggi gitu loh. Wah, ini gila sih. Jadi mereka tuh kayak bikin semacam buku panduan biologi lapangan, tapi medianya itu batu vulkanik. Persis. Dan bukti paling gilanya tuh ada pada cara mereka memahat primata. Primata, monyet maksudnya. Iya. Dari ribuan pahatan itu, zoolog modern bisa membedakan dengan jelas mana yang monyet kera. Monyet kera tuh yang sering di pinggir jalan itu kan? Nah, iya monyet ekor panjang itu. Dan mereka juga bisa membedain mana yang lutung budeng. Lutung budeng. Iya, primata hitam yang jauh lebih eksotis. Tunggu dulu, ini bikin saya mikir keras nih. Gimana caranya zoolog modern bisa membedakan dua spesies monyet itu dari batu andesit? Bingung kan? Iya, bingung. Batu kan warnanya abu-abu semua ya. Nggak ada pigmen hitam buat nunjukin itu lutung, atau coklat buat monyet kera. Apa bedanya dari segi pahatan? Ini kuncinya. Konteks ekologis. Maksudnya konteks lingkungan sekitarnya. Bener banget. Pemahat kita zaman dulu tuh tahu kalau anatomi aja nggak cukup. Jadi mereka memahat perilaku dan habitat asli hewan itu di sekelilingnya. Wah,
detail banget. Contohnya gimana tuh? Untuk monyet kera ya, pemahat nggambarin mereka tuh bergerombol dalam jumlah banyak, posisinya turun ke tanah, dan selalu ada di kawasan terbuka yang dekat dengan air, kayak sungai gitu, atau ladang. Kenapa harus deket air? Karena secara biologis, monyet kera emang suka air buat nyari kepiting kecil, dan mereka kan hewan pragmatis ya, sering turun ke area pertanian manusia, sering dianggap hama malah. Oh, pantesan bergerombol di tanah. Berandalan pinggir sungai ya pada dasarnya? Haha, iya, semacam itulah. Tapi coba Anda bandingkan dengan cara mereka memahat lutung budang. Beda posisinya. Beda jauh. Lutung nggak pernah dipahat bergerombol di tanah dekat air. Mereka tuh dipahat berpasangan, sangat elegan, dan posisinya selalu tinggi di atas kanopi pohon. Oh, wow. Daun-daun di sekitarnya juga dipahat beda untuk nunjukin kalau itu posisinya lagi di ketinggian. Masuk akal, jadi bukan sekedar bentuk fisiknya aja, tapi kode habitatnya tuh dimasukin langsung ke dalam batu ya? Benar. Dan penempatan ini tuh punya makna filosofis juga sebenarnya. Oh ya, apa tuh maknanya? Lutung yang tenang di atas kanopi ini dipakai buat menyimbolkan nilai keagungan. Ada satu adegan pasang bodhisattva, dapat pakaian keagungannya, nah lutung inilah yang dipahat di sekitarnya. Jadi primata yang tenang dan hidup di tempat tinggi ini kayak jadi simbol gitu ya? Iya, menyimbolkan pemimpin yang bijaksana dan memberi berkah dari atas. Oke, logikanya gini ya. Kalau seniman-seniman kuno ini bisa tahu sedetail itu, terus spesies B suka makan daun di pucuk pohon. Ini kan berarti interaksi manusia sama alam liar zaman itu nggak ada jaraknya sama sekali kan? Betul, alam bukan cuma pemandangan di luar sana. Tapi halaman rumah mereka sendiri. Persis. Interaksi harian yang intens ini membuktikan kalau batas antara desa dan hutan tuh tipis banget. Masuk akal sih. Dan bayangin aja, ketika manusia hidup sedekat itu sama satwa liar yang melimpah ruah, tahap logis berikutnya apa? Mereka nggak cuma ngamatin kan? Pasti mikir gimana cara manfaatinnya dong. Nah, itu dia. Disinilah sains observasi itu berubah jadi strategi bertahan hidup, yang akhirnya melahirkan industri perburuan. Yang membawa kita ke sisi ekonomi dari ekosistem ini ya. Karena dari sumber yang kita baca, kalau kita nengok ke bagian paling bawah candi, atis. Wah, emang kelihatan banget profesionalnya di situ. Iya kan? Ini bukan perburuan iseng. Mereka menargetkan 3 habitat sekaligus loh. Darat, udara, air ya? Benar. Ada yang memburu babi hutan di darat pakai tombak berujung besi. Terus di udara, mereka memburu burung pakai panah tiup atau tulup. Terus pakai jebakan getah pohon juga kan? Betul. Lalu di air, ya jelas ada penangkapan ikan. Dan visualisasi ini tuh jadi jauh lebih masuk akal pas kita sandingkan sama prasasti-prasasti dari era yang sama. Contohnya prasasti apa tuh? Kayak prasasti Telang misalnya, dari tahun 825 Saka. Prasasti itu kan semacam dokumen hukum ya, atau piagam pajak dari kerajaan. Oke. Dan di dalam teks kuno itu, kegiatan perburuan nggak dicatat sebagai rekreasi atau hobi doang. Itu dicatat sebagai profesi resmi yang diakui negara loh. Nah, disinilah saya butuh penjelasan Anda nih. Di sumber tuh disebutin ada profesi spesifik kayak memungkat bungkudu, Menangkap burung liar. terus manuhap manuk. Dan yang bikin saya kaget banget, profesi-profesi ini tuh dipajaki sama kerajaan Mataram kuno. Iya, kena pajak mereka. Tunggu dulu. Nagih pajak buat orang yang kerjanya berburu burung pakai sumpit di tengah hutan. Gimana ceritanya? Kesannya mustahil kan? Iya. Itu ibarat nagih pajak pekerja freelance yang kerjanya pindah-pindah di hutan. Gimana caranya birokrasi abad ke-9 bisa ngelacak dan narik pajaknya? Nah, ini justru nunjukin betapa canggihnya sistem administrasi desa masa itu. Gimana tuh sistemnya? Kerajaan Mataram kuno nggak ngirim petugas pajak atau tax collector langsung ke hutan buat ngejar-ngejar pemburu. Ya, capek juga nyarinya ya. Banget. Makanya, mereka pakai sistem lebat pejabat desa yang disebut rama atau tetua desa. Jadi, desa itu ditugasin ngasih kuota tertentu atau membayar lisensi. Oh, lisensi buat ngeeksploitasi hutan di wilayahnya gitu? Bener. Profesi penangkap burung itu nilai ekonominya tinggi banget. Burung yang bulunya indah atau suaranya bagus itu sangat diminati sama kaum bangsawan. Jadi semacam barang mewah ya di zaman itu? Iya. Negara melihat ada perputaran uang dan barang di sana, makanya mereka narik pajak atau retribusi profesi dari izin tersebut. Cerdas juga ya. Dan uniknya, pajak ini tuh sering dibalikin lagi ke masyarakat loh, dalam bentuk pemeliharaan infrastruktur. Contohnya dipakai buat apa? Kayak membangun atau memperbaiki tempat penyeberangan sungai atau merawat bangunan suci di sekitar situ. Jadi ini semacam licensing fee atau biaya izin operasi yang disetorkan lewat kepala desa ya?
Betul sekali. Dan hasil buruannya sendiri ternyata punya nilai politis yang kuat juga kan, apalagi hewan-hewan besar. Sangat kuat. Kalau Anda baca prasasti Tunahan atau Watan Tija, ya, hasil buruan kayak ikan jambangan ukuran raksasa atau babi hutan, itu sering dijadiin upeti. Upeti buat raja. Ya, di masa itu kalau Anda ini seorang penguasa daerah dan Anda pengen nunjukin kesetiaan ke raja yang kastanya lebih tinggi, Nggak selalu ngirim emas dong ya. nggak selalu. Anda bisa menyelenggarakan perjamuan besar terus nyajiin hewan buruan langka hasil tangkapan terbaik Anda. Wow. Itu adalah simbol rasa takluk dan hormat. Jadi hewan buruan ini benar-benar jadi semacam mata uang politik. Oke, tapi denger ini bikin mikir nih. Ini memunculkan satu masalah besar sih menurut saya. Masalah apa tuh? Coba deh Anda pikirin. Kalau perburuan satwa liar udah berskala industri, sangat terorganisir, dijadiin profesi resmi berlisensi, dipajaki negara, terus-terusan dituntut jadi upeti buat raja. Ekosistemnya hancur dong. Ya, bukannya itu resep paling sempurna buat menghancurkan ekosistem? Kalau di zaman modern sih, eksploitasi masif kayak gitu pasti langsung bikin spesies lokal punah dalam hitungan dekade. Nah, itulah yang persis dipikirkan sama para ahli pas awal-awal baca sejarah ekonomi ini. Tapi ternyata sistem Jawa kuno tuh punya semacam rem darurat. Rem darurat gimana? Ada undang-undang konservasi. Remnya ini nggak ditulis dalam dokumen hukum formal, tapi justru dikodekan langsung ke dalam sistem kepercayaan mereka. Maksudnya lewat agama. Iya, disinilah relief Karma Wibangga itu nunjukin kearifan soal konsep keberlanjutan atau sustainability. Berabad-abad sebelum PBB merumuskannya loh. Wah, iya, buktinya jelas banget kelihatan di praktik perikanan mereka ya. Betul. Kalau Anda pernah mancing atau nangkep ikan di sungai, pasti tahu kan betapa susahnya jaga populasi ikan kalau semua orang asal berebut? Habis ikannya. Benar. Dari sumber kita, pemahat Borobudur menyoroki dua alat tangkap yang beda banget. Ada penggunaan bubu, Perangkap bambu itu ya. iya, perangkap bambu, versus penggunaan jala atau jaring raksasa. Dan pembedanya itu ada pada level selektivitas alat tersebut. Kalau kita bedah dari kacamata ekologi modern nih, bubu itu alat yang luar biasa ramah lingkungan. Kenapa bisa ramah lingkungan? Kan sama-sama nangkep ikan. Karena celah anyaman bambunya itu udah diatur ukurannya, jadi ikan-ikan kecil yang belum dewasa itu bisa lolos keluar. Oh, jadi cuma ikan dewasa aja yang nyangkut ya? Betul. Nangkap ikan pakai pancing juga sama kan konsepnya. Si nelayan targetin ikan satu persatu. Ini yang mastiin bibit ikan tuh tetap ada, jadi populasi di sungainya nggak kolaps. Masuk akal. Terus kalau jala gimana? Kalau pakai jala tebar berskala besar di sungai, ya abis. Itu nyapu bersih semuanya. Ikan yang lagi bertelur, ikan kecil, semua tersapu tanpa seleksi. Dan ini sih bagian yang menurut saya super brilian dari leluhur kita. Gimana tuh? Mereka tuh sadar betul soal ancaman overfishing ini. Mungkin mereka pernah ngalamin masa di mana ikan di Sungai Elo atau Progo habis gara-gara jala kan? Jadi mereka harus bertindak. Tapi nggak pakai poster kampanye ya. Nah, itu dia. Mereka nggak bikin kampanye pelestarian lingkungan pakai spanduk. Tapi mereka masukin aturan larangan jala ini ke dalam hukum moral tertinggi. Ancaman neraka. Iya, ancaman neraka. Ini tergambar jelas banget di panel 109 dari relief Karma Wibangga. Di satu sisi panel itu, Anda bisa lihat sekelompok orang menangkap ikan secara rakus pakai jala besar. Oke. Lalu, tepat di sebelahnya, tanpa basa-basi, adegan itu disambung dengan visualisasi hukuman karma di neraka. Hukumannya apa tuh? Orang-orang yang tadi pakai jala digambarin menjerit kesakitan karena direbus hidup-hidup di dalam jambangan besi besar yang airnya mendidih. Gila, mengerikan banget. Jadi nangkap ikan secara nggak selektif itu disejajarin sama dosa besar ya? Benar. Sementara kalau tangkap ikannya pakai bubu bambu gimana? Tangkap ikan pakai bubu itu digambarin di panel lain, dan sama sekali nggak dikaitkan sama hukuman apapun. Oh, aman berarti? Aman. Menangkap dengan selektif dianggap selaras dengan dharma, selaras sama tatanan alam. Mereka tuh mengubah hukum ekologi jadi hukum teologi biar dipatuhi secara absolut. Sama seluruh lapisan masyarakat ya? Cerdas banget sih. Dan keberhasilan kebijakan ekologi purba ini bahkan dipamerkan di dinding candi lewat satu hewan yang spesifik kan? Hewan apa tuh? Maksud saya soal hewan sero ambrang atau berang-berang itu. Ah ya, tepat banget. Di panel 115 tuh ada pahatan berang-berang yang lagi berenang harmonis, berpasangan di tengah perairan yang ikannya banyak banget. Terus hubungannya sama keberhasilan kebijakan apa? Kalau dalam ilmu biologi ya, berang-berang itu adalah apex predator di sungai. Dan dia berfungsi sebagai bioindikator yang super sensitif. Maksudnya indikator air bersih gitu? Iya,
Mereka butuh air yang sangat amat jernih dan butuh rantai makanan ikan yang melimpah ruah biar bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Wah, jadi narupahatan berang-berang di lingkungan yang subur itu bukan cuma sekedar wah gambar hewannya lucu nih gitu ya. Bukan dong, itu semacam statement politik dan ekologi. Pernyataan sukses ya. Tepat, itu adalah deklarasi kesuksesan negara. Pesannya tuh jelas banget. Di bawah kepemimpinan yang baik dan penerapan hukum moral yang selaras dengan alam, Sungai jadi bersih. betul, ekosistem ikan berlimpah gara-gara nggak ada yang pakai jala. Sampai-sampai berang-berang pun bisa hidup sejahtera di situ. Kesejahteraan alam liar itu cerminan kesejahteraan negara. Oke, sampai di titik ini kita udah banyak ngupas soal satwa lokal ya. Dari monyet yang berandalan pinggir sungai tadi sampai berang-berang ini. Iya, dan gimana masyarakat ngelolanya tanpa ngerusak alam. Betul. Tapi sumber kita punya kejutan lain nih. Ternyata, Mataram kuno itu nggak cuma sibuk ngurusi apa yang ada di kebun belakang mereka aja. Jaringannya luas ya? Luas banget, eksplorasi zoologi mereka melampaui batas pulau, menembus lautan, dan bahkan menembus batas nalar. Kita mulai dari yang melampaui batas lautan dulu nih ya. Soal proto-globalisasi Nusantara. Oh, yang soal Tiongkok itu ya? Iya, ada catatan berita asing dari dinasti Tang di Tiongkok abad ke-9 yang nyatat kedatangan utusan dari Raja Jawa. Bawa apa utusannya? Nah, utusan diplomatik ini nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa upeti atau hadiah kenegaraan berupa burung nuri yang warnanya cemerlang dan burung cendrawasih. Tunggu dulu. Kalau Anda paham dikit aja soal geografi hewan di Indonesia, ya, pasti sadar ada yang aneh di sini. Cendrawasih nggak ada di Jawa, kan? Iya, burung nuri dan cendrawasih itu sama sekali bukan burung endemik Pulau Jawa. Habitat asli mereka tuh ribuan kilometer jauhnya di ujung timur sana, di tanah Papua. Fakta ini benar-benar membantah mitos kalau kerajaan Jawa kuno itu terisolasi loh. Coba deh bayangin logistiknya. Iya, gimana cara ngirimnya coba burung hidup gitu? Biar burung cendrawasih itu bisa tiba hidup-hidup dan sehat di hadapan Kaisar Tang di Tiongkok, harus ada pemburu spesialis dulu di hutan Papua, kan? Terus berlayar. Iya, sistem pelayaran melintasi samudra yang ganas buat ngebawa burungnya ke pelabuhan di Jawa, terus di Mataram juga butuh sistem perawatan khusus biar si burung eksotis ini nggak stres. Baru dikirim ke Tiongkok. Betul, dikirim lagi nyebrang Laut Cina Selatan bareng utusan raja. Ini tuh rantai pasok global yang sangat-sangat kompleks. Dan ini terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu loh. Luar biasa, satwa dari ujung timur Nusantara udah jadi komoditas diplomasi tingkat tinggi ya di kancah internasional. Iya, saking berharganya burung itu. Pengetahuan ekologi mereka emang gila sih. Tapi justru ini yang mancing pertanyaan terbesar saya di sesi ini nih. Pertanyaan apa tuh? Kalau leluhur kita itu saintis rasional, yang tahu persis kelakuan lutung di pohon, Tahu cara jaga populasi ikan juga kan? benar, dan punya rute logistik satwa eksotis antar benua. Terus, kenapa mereka juga memahat monster di Borobudur? Makhluk mitologi ya? Iya, kriptozoologinya. Tiba-tiba kita disuguhi makara, makhluk absurd gabungan antara belalai gajah, rahang buaya yang nganga lebar, sama ekor ikan raksasa. Terus ada kinara-kinari juga. Nah iya, manusia setengah burung. Kenapa mereka tuh nyampur adukin sains, biologi yang sebegitu akuratnya sama imajinasi liar kayak gitu? Jawabannya ada pada cara pandang mereka terhadap realitas. Yang beda banget sama kita sekarang. Bedanya di mana? Manusia modern kan misahin secara tegas ya antara sains fisik yang terukur sama spiritualitas yang nggak kasat mata. Kalau peradaban kuno, Bagi mereka nggak ada dinding pemisah itu. Ekologi itu multidimensi. Ada ekologi fisik dan ada ekologi kosmis atau spiritual. berarti memahat anatomi gajah dan kera yang sempurna itu semacam cara mereka ngedokumentasiin alam yang bisa mereka sentuh secara fisik ya? Benar. Tapi ketika mereka berhadapan sama kekuatan alam yang nggak bisa dikendalikan, Mereka butuh hal lain. mereka butuh bahasa visual yang baru, yaitu mitologi. Coba deh Anda perhatiin bentuk makara. Monster ini biasanya ditaruh di mana? Di pintu masuk ya? Sama saluran pembuangan air candi kan? Nah, air itu elemen yang sangat ambivalen buat manusia kuno.
Di satu sisi, air tuh beri kehidupan buat sawah mereka. Tapi di sisi lain, sungai yang banjir atau laut yang ngamuk itu kekuatan buas yang bisa nyapu bersih peradaban dalam semalam. Wah, benar juga. Jadi pertanyaannya, gimana cara Anda memvisualisasikan karakter buasnya air ini secara fisik? Digabungin gitu hewannya yang Anda tahu. Gajah dari hutan, buaya dari sungai, ikan predator dari laut, terus digabungin semua jadi Makara. Oh wow. Jadi Makara tuh bukan sekedar monster fantasi asal-asalan ya? Bukan, Makara adalah manifestasi rasa hormat sekaligus ketakutan manusia terhadap kekuatan destruktif alam. Merinding sih dengarnya. Terus kalau Kinara-Kinari gimana? Yang manusia setengah burung itu? Itu adalah perpaduan antara kecerdasan emosional manusia dengan kebebasan burung yang bisa terbang ke langit. Ini mewujudkan elemen udara dan aspek surgawi dari alam semesta. Simbol spiritual lagi ya? Betul, mereka tuh tahu persis batasan dari sains mereka. Mereka tahu burung biasa bernapas dan bertelur. Tapi mereka butuh Kinara buat ngejelasin koneksi manusia dengan hal yang lebih tinggi, dengan langit. Jujur ya, fakta-fakta ini benar-benar ngejungkir balikin persepsi saya sih. Berubah ya cara pandangnya sekarang. Banget. Candi Borobudur tuh bukan cuma tumpukan batu yang dipakai buat beribadah terus ditinggalin gitu aja. Itu jauh lebih kompleks dari sekedar tempat ibadah. Iya, kayak semacam komputer kuno atau hard drive raksasa yang merekam keseluruhan eksistensi leluhur kita. Di dinding itu ada literatur biologi satwa, ada data pajak ekonomi perburuan. Undang-undang lingkungan hidup berkedok karma juga ada di situ. Ya bener. Sampai renungan filosofis mereka tentang posisi manusia di hadapan kekuatan semesta. Gila sih. Kita benar-benar lagi ngelihat bukti nyata dari sebuah masyarakat yang utuh ya. Betul. Mereka itu pengamat alam yang jenius, birokrat yang cerdik, nelayan yang peduli sama masa depan sungainya, dan sekaligus filsuf yang tahu cara nundukin diri di hadapan alam. Luar biasa. Oke, mari kita rangkum perjalanan eksplorasi kita hari ini. Kita mulai dengan masuk ke lorong waktu abad ke-9 ya. Dan dibuat takjub sama keakuratan ilmuwan batu kita. Yang ternyata mampu memahat bedanya habitat kera pinggir sungai dan lutung pucuk pohon. Betul sekali. Dari situ kita nyusuri hutan, nemuin industri perburuan yang rapi, yang ternyata pekerjanya ditarik pajak sama kerajaan. Terus kita bongkar juga cara cerdas leluhur ngamanin populasi ikan. Pakai ancaman neraka ya buat yang pakai jala. Nah ya, jalan tol menuju neraka buat yang nggak pakai bubu. Kita juga nelusurin rute logistik epik burung cendrawasih dari Papua sampai ke meja Kaisar Tiongkok. Dan terakhir, kita sadar kalau monster hibrida kayak Makara itu wujud rasa hormat mereka ke alam yang liar. Eksplorasi yang padat banget hari ini ya. Sangat padat. Dan ngelihat betapa luar biasanya dedikasi leluhur kita ngerekam harmoni hubungan mereka sama alam ke dalam batu vulkanik ini. Termasuk yang soal berang-berang itu ya. Iya, dari monyet sampai berang-berang. Ini tuh memicu satu pertanyaan penting nih untuk kita renungkan hari ini. Apa tuh? Coba Anda pikirkan ya. Jika peradaban kita di abad ke-21 ini pada akhirnya runtuh, dan kita harus meninggalkan satu monumen raksasa dari beton dan baja yang merekam cara kita berinteraksi dengan alam saat ini, relief macam apa yang akan kita wariskan? Pertanyaan berat tuh. Apakah kita bakal ninggalin pahatan keseimbangan ekosistem kayak berang-berang berenang di air jernih? Ataukah justru oleh generasi 1000 tahun dari sekarang, wajah peradaban kita bakal dipahat sebagai wujud monster nyata yang menghancurkan rumahnya sendiri? Silakan Anda pikirkan.